Wawancara Pro 3. Sekolah menengah pertama SMP berada dalam kondisi yang rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Kerusakan sebagian besar dipicu oleh faktor usia bangunan, kemudian dampak dari bencana alam seperti banjir, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan berkala di tingkat daerah. Melihat situasi kritis ini, pemerintah kemudian melakukan percepatan perbaikan secara masif melalui program revitalisasi. Targetnya untuk 2026 ini ada 70.000 sampai dengan 71.000 sekolah di seluruh Indonesia untuk segera diperbaiki ruang kelasnya. Program ini sudah berlangsung sejak 2025. Nah, bagaimana perkembangan terkininya sampai dengan Juli 2026? Lalu target besarnya apa? Karena target besarnya nanti di 2028 ya, sudah tidak ada lagi sekolah atau ruang kelas yang rusak. Baik, kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, SPD, MED, PSD. Wawancara Pro 3. Pak Gogot, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Pagi Pak Gogot. Jadi perkembangan revitalisasi sekolah sampai dengan Juli 2026 ini seperti apa Pak? Ya, makasih Mas ini, Bapak Ibu semua pendengar RRI Pro yang luar biasa. Jadi ingin kami sampaikan di tahun 2026 sampai ini bulan apa? Juli ya. Ya, Juli. Ini kita sudah menyelesaikan penganggarannya itu APBN reguler ya. Ya. Jadi kita sudah dapat kemarin 11.000 sekolah sudah kita selesaikan, 1.744. Nah, kita sudah mendapatkan anggaran tambahan yang tahap pertama. Ya. Nah, tahap pertama, ya kan rencananya ada APT yang tambahan 60.000 ya. Kita APT pertama ini 20.000 ya. Nanti selanjutnya di APT kedua. Di APT itu anggaran belanja tambahan ya. Ya. Pecah menjadi dua. Yang pertama ini kita dapat 20.000, kita sudah sedang proses PKS. Jadi harapannya minggu ke-2 Agustus sudah bisa kita selesaikan yang 20.000 yang tambahan. Gitu Mas. Ya. Nah, sebenarnya target perbaikannya untuk sekolah kategori seperti apa Pak Gogot yang diprioritaskan Pak? Ya betul, jadi ada 3 prioritas untuk rehabilitasi di tahun 2026. Sebenarnya 2025 juga sama ya. Ya. Pertama adalah sekolah yang rusak, sekolah yang terkena bencana. Nah, kemarin di awal Januari kita sudah selesaikan ada 3.900 ya sekolah di Aceh. Jadi kalau buat teman-teman masih ada berita-berita tentang beberapa sekolah yang tercecer belum terselesaikan di Aceh, kita dengan senang hati ya silakan aja. Ya. Kontak ke kami, jadi nggak perlu diviralkan, tapi kontak ke kami supaya segera kita intervensi. Yang kemarin sempat viral itu sudah kita intervensi, intinya kita selesaikan di Aceh ya 4.000 itu. Ya. Jadi bisa langsung menyampaikan informasinya, begitu ya Pak Gogot ya. Jadi yang prioritas yang sekolah terdampak bencana Aceh. Yang kedua bencana lainnya seluruh Indonesia juga prioritas. Ya. Baru nanti yang daerah 3T Mas, 3T itu terdepan, terluar, kemudian terdepan, terluar, tertinggal ya. Ya. Yang daerah sulit, nah kemudian baru nanti yang rusak berat dimanapun ya Bapak Ibu teman-teman saudara-saudara yang mendengarkan RRI ini silahkan aja ya laporkan ke dinas atau ke kami langsung jika ada sekolah yang memang kondisinya rusak berat. Dan kami senang sekali beberapa kali kami dapat pemberitaan dari media sosial maupun berita media cetak, kita dengan senang hati untuk segera follow up karena memang ini jujur ya Mas ini sekolah SD kita itu masih ada 99.000 ya, yang kondisinya memang rusak berat dan rusak sedang yang memang harus perlu kita perbaiki. Ya, tapi kalau fokus perbaikannya apakah memang seluruh bangunannya? Nah, ini kalau yang bencana kan memang kalau hancur seluruh bangunannya ya Pak Gogot ya. Tapi kategori lain nih Pak, apakah memang seluruh bangunannya atau prioritasnya ke kelas-kelas yang rusak termasuk juga perlengkapan sanitasi misalkan begitu Pak Gogot? Ya, ada 7 prioritas. Kalau SD sih semuanya ya, karena ruangan SD kan memang terbatas. Jadi mulai dari ruang kelas, ruang guru, ruang toilet, UKS, perpustakaan, laboratorium, ya itu semuanya prioritas ya. Ya, cuman yang belum prioritas yang gedung-gedung tambahan, aula, kemudian lapangan basket. Kalau voli itu biasanya kalau lapangan sepak bola kan nggak mungkin ya kita yang gedung-gedung yang seperti itu. Jadi yang kita prioritaskan tadi yang fasilitas pendukung pembelajaran ya secara vital setiap hari kita gunakan. Ya, nah ini kan kalau rusaknya kan kalau tadi sempat saya sampaikan karena faktor usia bangunan yang tua, bencana juga begitu ya Pak Gogot ya, serta masalah anggaran pemeliharaan lah di daerah begitu. Nah selain 3 hal itu apa sih Pak identifikasinya kok banyak sekali sekolah yang rusak begitu Pak Gogot?
Ya, jadi gini, gambaran dulu ya bahwa Ya. tahun 2019-2024 ini kan rusak itu tidak terjadi dalam 1-2 hari ya. Ya. Rusak ini terjadi hitungannya itu 5 tahun, Mas. Jadi kalau rusak ringan dibiarkan tanpa direhab, dia akan menjadi rusak berat, rusak sedang. Rusak sedang tidak direhab 5 tahun menjadi rusak berat. Jadi bertahap. Jadi yang kondisinya sekarang rusak berat berarti 5 tahun kemarin itu memang tidak direhab. Ya. Padahal kondisinya rusaknya masih rusak sedang. Ya, tahun lalu ini bukan mau siapa-siapa nggak. Intinya 2019-2024 selama 5 tahun kemarin itu hanya dilakukan rehab 10.000. 10.000 ya. Ya. Dari jumlah rusak yang kalau SD itu 99.000, SD saja ini total semua 190.000, Mas. Ya. Kalau rusak itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau hanya 10.000 yang dibangun ya mesti ada 190.000, 180.000. Nah, makanya Pak Presiden ini tahun 2025 kemarin 16.000, 2026 ini nanti 71.000, tahun depan 100.000, insya Allah 2028 tuntas selesai 190.000, Mas. Itu Ya. targetnya. Jadi target Ya. 2028 tidak ada lagi sekolah rusak begitu ya, Pak Gogot ya? Target besarnya itu ya, Pak? 2008 ya, akhir 2008 itu insya Allah semua bisa diselesaikan. Iya. Tapi ya ini gambarannya yang 5 tahun bergerak, yang dari rusak ringan nanti menjadi rusak sedang. Tapi tidak separah tahun ini. Ya. Itu nanti kan karena sudah dicicil di tahun 2008 semua. Yang penting target awalnya anak-anak itu bisa belajar dengan aman dan nyaman. Itu ya, Pak? Setuju. Target utamanya begitu ya, Setuju, Pak Mas, Gogot ya? Setuju ya. Pak Gogot, tapi Setuju. prosesnya bagaimana sih, Pak? Dari sebuah sekolah misalkan ingin diperbaiki ya, apakah itu dari usulan pemerintah daerah, kemudian sistem anggarannya juga apakah memang diberikan ke sekolah atau bagaimana itu, Pak Gogot, sistemnya, Pak? Ya, jadi gini Mas, ini sekolah itu memperbaiki data Dapodik, data pokok pendidikan. Ya. Salah satu variabel di Dapodik itu adalah sarana prasarana sekolah. Nah, sekolah sudah beberapa kali kita sosialisasikan untuk mengisi kondisi semua ruangannya, mulai dari ruang kelas, ruang guru, tadi semua ruang tadi itu kondisinya seperti apa, baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau rusak total. Ya. Kalau rusak berat dan rusak total itu sebetulnya secara Dapodik tidak boleh digunakan. Sebetulnya di Dapodik kita sudah kita kunci, mereka tidak boleh menerima siswa jika ruang kelasnya itu rusak berat atau rusak total. Yang bisa digunakan rusak sedang masih rusak ringan. Ya. Gitu. Tentu yang baik, yang paling baiknya harus digunakan. Jadi sekolah mendata kondisi satuan pendidikan, ruang-ruangnya apa saja kondisinya. Baru nanti kita merekap ya tiap kabupaten, provinsi, nasional. Nah nanti ya jumlah total rusak itu kita kembalikan ke dinas. Nanti dinas memprioritaskan. Karena memang tidak mungkin semuanya kita selesaikan dalam 1 tahun ya, Mas. Ya. Yang bertahap ya. Nah prioritas itu kita minta dinas. Karena dinas kan yang tahu persis ya lokasinya, kondisinya dan sebagainya. Meskipun kita juga menurunkan tim dari pusat ya, contoh semua SMP tahun lalu kita petakan itu semuanya. Jadi nanti ada verval namanya, Mas, verval, verifikasi dan validasi. Kalau data tadi yang sudah shortlist kita kirim ke dinas pendidikan sudah memprioritaskan mana yang duluan, baru nanti kita kirim tim verval. Memang benar sekolah ini harus dibangun duluan karena memang yang rusak banyak, yang duluan yang mana itu. Prioritasnya itu tetap tadi kita mengacu yang kena bencana dan 3T dan rusak berat. Nah, mana yang itu kemudian kita verify, kita kirimkan tim, ngitung nanti berapa kebutuhan setiap ruang yang rusak itu untuk bisa diperbaiki. Gitu. Jadi urut-urutannya seperti itu. Ya. Baru nanti kepala sekolah, PKS dengan direktorat di pusat, kalau SD ya SD, SMP SMP, SMA SMA, PAUD dan PAUD, SMK SMK, baru PKS itu dibunyikan berapa yang rusak, berapa anggarannya, nah langsung itu biayanya ditransfer ke rekening sekolah. Oh, sekolah langsung begitu ya, Pak Gogot ya? Ya. Betul, swaklola, Mas. Baik. Nah, Pak Gogot, ini kan juga tadi kami tampung pendapat masyarakat ya. Mereka mengusulkan agar ada pengawasan yang ketat. Negara kan sudah mengeluarkan anggaran yang besar ini, Pak, untuk pembangunan sekolah kembali begitu ya. Pengawasannya ketat agar memang dananya digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan termasuk kualitas bangunan yang diperbaiki juga jangan sampai nanti cepat rusak lagi begitu. Itu bagaimana, Pak Gogot, pengawasannya? Ya, sudah kita siapkan 4 layer ya pengawasan revitalisasi di sekolah ini. Layer pertama, sekolah itu bisa menganggarkan maksimal 5% untuk konsultan pengawas. Ya. Konsultan pengawas itu intinya seseorang yang memiliki pengalaman konstruksi ya, dan sudah banyak karena konstruksinya sudah lama dilakukan. Nah, nanti konsultasi dengan dinas pendidikan dan PU ya, kalau memang sekolahnya merasa kesulitan supaya
berikan referensi ya, orang-orang yang bisa ditugaskan menjadi konsultan pengawas di setiap satuan pendidikan. Jadi di setiap satuan pendidikan yang menerima Revit ada namanya konsultan pengawas, itu layer pertama. Ya. Layer kedua, kita juga punya fasilitator perguruan tinggi, teknik sipil di perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang sudah bekerja sama dengan kita minta mereka untuk menghitung satu persatu. Jadi tidak random ya, ini benar-benar dibahas satu persatu jumlah ruang yang rusak dan berapa anggaran itu satu persatu dibahas. Nah itu layer kedua. Nanti mereka juga akan turun ke lapangan, memang tidak seintensif konsultan pengawas, karena di sekolah kan bisa tiap hari. Kalau ini dia 2-4 kali lah dalam masa 4 bulan itu. Jadi hampir sebulan sekali lah bahasanya gitu. Nah baru nanti kita punya tim di pusat, Mas. Di setiap direktorat kita punya TA, tenaga ahli ya, di setiap direktorat. Nah kita juga kerjasama dengan Kajati, Kajari ya, seluruh Indonesia. Untuk melakukan sampling ya. Jadi nggak semua tidak akan sampling. Kita beberapa kali turun ya. Untuk melakukan asistensi, pendampingan, ya, memastikan bahwa mereka menjalankan apa yang sudah kita kontrak dengan satuan pendidikan. Jadi layernya 4 itu. Nah kita memang mengharapkan dukungan teman-teman dinas pendidikan daerah ya. Dan kami kemarin ke Sidoarjo itu bahkan DPRD-nya sudah keliling semua sekolah penerima Revit itu dikunjungi satu persatu. Nah itu bisa ada pengawasan dari pihak DPR, pihak dinas pendidikan itu lebih bagus karena mereka berada di daerah, di tempat sekolah dilakukan revitalisasi. Gitu, ya, jadi ada 4 layer pengawasan begitu ya, Pak Gogot ya. Nah, Pak Gogot ini kan pasti kan ada kendala juga nih, Pak. Kendala yang dihadapi, identifikasinya apa saja nih, Pak, dalam program revitalisasi ini? Ya, kalau mau jujur banyak ya. Karena daerah kita sangat bervariasi geografisnya. Apalagi daerah 3T begitu ya, Pak Gogot ya. Ini Sumba Barat Daya di kepulauan itu kan perahunya itu tidak setiap hari, bahkan tiap minggu, kadang 2 minggu sekali. Nah itu yang kemarin kita ada keterlambatan di tahun 2025 karena memang materialnya memasok di tempat yang sama beberapa sekolah agak berat, jadi harus bertahap. Tapi tetap bisa kita berikan relaksasi ya, karena memang kendala force major nggak bisa kita hindarkan ya. Yang kedua di daerah bencana kayak Aceh kemarin itu Aceh mau selesai, beli material sudah 75%, tiba-tiba gempa banjir. Ya itu kemarin kita harus lakukan opnam, kita hitung kembali berapa yang bisa digunakan, berapa yang dilanjutkan atau berapa yang harus kita bantu. Jadi ya intinya demografis, bencana, ya kalau gangguan sosial sedikit-sedikit sih pasti ada ya. Itu tapi kita kerjasama ya dengan Kejaksaan Agung. Kami juga hari ini nanti kita akan melakukan fakta integritas ya, supaya kita didukung sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait. Ya, paling tidak ini untuk mencegah penyalahgunaan dana juga lah begitu ya, Pak Gogot ya? Betul. Dengan Kejagung ya? Baik. Pak Gogot, tapi kalau untuk sekolah yang kemudian sedang diperbaiki begitu ya, Pak, anak-anak sekolah dasar misalkan, itu proses belajar mengajarnya bagaimana itu, Pak Gogot? Nah, memang ada beberapa strategi tergantung kondisi situasi masing-masing yang biasa kita lakukan. Yang pertama bertahap. Jadi memang kelasnya nggak semuanya akan dirombak. Jadi bertahap, mana yang selesai, baru yang ada digunakan secara shift itu apa ya? Gantian ya. Pagi ada yang siang, bahkan ada yang sore. Contoh yang kemarin di DKI juga begitu, dialihkan ke sekolah terdekat atau bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah setempat ya. Tapi ini temporary. Biasanya sih nggak lama ya. Kalau rehab saja sih 3 bulan selesai. Kalau banyak ya 4 bulan. Kalau total ya, bangun ulang atau bangun baru ya bisa sampai 5 bulan, 6 bulan. Gitu, Mas. Ya, Pak Gogot sempat bertemu dengan guru atau murid sekolah dasar yang sekolahnya sudah diperbaiki, Pak? Iya. Sudah ya. Kita sudah ya. Nah, itu apa cerita yang paling menyentuh yang sempat Pak Gogot tampung begitu dari mereka? Dari anak-anak maupun guru, Pak? Ya, kemarin kami mendampingi Pak Menteri di Bogor ya. Di Batu itu kan rusaknya sangat berat sekali, parah sekali lah. Itu anak-anak merasa ya lebih semangat sekolah. Yang kedua merasa aman, nyaman, tidak takut. Jadi kalau dengar suara halilintar aja udah pada kabur, Pak. Karena sekolahnya rusak begitu ya, Pak Gogot ya. Kalau hujan takut roboh. Baru dengar tahlilan gleder itu udah langsung mau lari tuh, Pak. Gimana? Apalagi kan udah hujan kan bocor. Akhirnya harus dipulangkan lebih awal. Dan itu secara psikologis sangat tidak bagus ya, karena anak-anak tidak merasa tenang dia belajar. Nah, merasa
Nah kemarin begitu kita ke sana, bahkan tidak hanya anak-anak yang merasa nyaman, kelihatan dari ekspresi wajahnya ya, senang sekali gitu. Nah orang tua, wali murid, maksudnya masyarakat di sekitar itu malah kayak bangga mengantar anak-anaknya ke sekolah, karena ingin lihat anaknya bahagia dan juga merasa bangga di kampungnya dibangun sekolah yang sangat bagus untuk fasilitas pembelajaran anak mereka. Iya, Pak Gogot, ini selain punya target besarnya adalah anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar, dan di 2028 ini nanti tidak ada lagi sekolah rusak. Target besar apa lagi sih Pak yang memang ingin kita capai dari sisi kualitas pendidikan paling tidak, Pak Gogot? Biasanya kan pemerintah ada melakukan transformasi tidak hanya di infrastruktur ya, ada empat yang ditransformasikan secara bersamaan ya, supaya tidak salah paham. Jadi revitalisasi ini tidak meninggalkan proses pembelajaran yang berkualitas. Ya, contohnya kita memberikan papan interaktif digital untuk pembelajaran digital, kemudian pembelajaran mendalam, kemudian kita lakukan peningkatan kompetensi guru, kemudian pendidikan karakter, empat-empatnya berjalan secara bersamaan. Supaya seolah-olah nanti sekolah-sekolah kayak kita hanya fokus ke infrastruktur, pembelajarannya juga kita tingkatkan. Itu secara bersamaan, Mas. Empat-empatnya kita tingkatkan, mulai dari pembelajarannya, infrastrukturnya, SDM-nya, dan pendidikan karakternya. Ya, ini supaya nanti di 2045 kita punya generasi emas ya, Pak Gogot ya? Betul. Pak Gogot, mungkin bisa disampaikan juga Pak, bagi masyarakat yang mungkin punya informasi begitu ya, terkait dengan hal ini, termasuk juga ada sekolah rusak, atau mungkin ada ya, tanda kutip, yang dirasakan penyelewengan begitu, di mana bisa melaporkan, Pak Gogot? Ya, ada 3 mungkin pesan saya pada masyarakat. Yang pertama, kalau ada sekolah yang kena bencana, ya segera laporkan, tentu dinas ya, karena sekolah itu sebenarnya kalau boleh menyampaikan kembali, refresh kembali, PAUD, SD, SMP itu kewenangannya memberikan izin operasional, pendirian dan seterusnya itu ada di kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu kabupaten kota, dinas pendidikan segera laporkan ke kami ya, ke pusat supaya kita segera melakukan intervensi. Contoh yang kemarin di Tanggirejo, Gerobokan, itu begitu kami dengar, langsung kami besoknya kita kirim tim untuk melakukan opnam. Opnam itu artinya menghitung berapa jumlah kerugiannya, kerusakannya, kemudian berapa yang harus kita bantu. Nah, tahun minggu ini insya Allah sudah selesai. Yang Pak Menteri bantu. Masa menyelesaikan rehabnya itu perlu waktu 3 sampai 4 bulan. Jadi ya kemarin saya baca di kok baca di berita-berita, kenapa nunggu 3 bulan? Ya nggak nunggu lah, maksudnya membangunnya perlu waktu 3-4 bulan. Ya kalau kita Doraemon bisa langsung kita selesaikan, itu kan perlu waktu gitu. Ini saya kadang heran baca ini teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa, ini kita jelaskan kembali bahwa 3-4 bulan itu bukan berarti kita nunggu 3 bulan memberi bantuan. Pembantuan sudah ada, teman-teman sudah turun di lapangan. Nah perlu waktu membangun ya, menyelesaikan kerusakan berat karena itu roboh ya 3-4 bulan, itu maksudnya. Yang pertama, jadi segera laporkan kalau ada sekolah yang rusak karena bencana, karena itu prioritas dari Pak Presiden dan Pak Menteri supaya tidak ada lagi anak-anak yang sekolah di tempat yang berbahaya. Yang kedua, Pak Ibu teman-teman, bahwa revitalisasi tidak ada pungutan. Nih saya kadang was-was juga teman-teman di sekolah itu tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku orang dinas, orang pusat. Agar dana cepat ditransfer begitu ya, Pak Gogot ya. Cepat, gitu. Padahal kan dapodik kita, basisnya dapodik dan aspirasi yang tadi pada saat sekolah-sekolah kondisinya memang rusak berat, bencana, ya atau dari 3T, itu kita terima. Yang terakhir, Bapak Ibu, tolong membantu mengawasi supaya revitalisasi juga bisa berjalan. Jika terjadi penyimpangan, penyelewengan, segera laporkan ke kami yang melalui ULT kami, ya, ketika aja ULT Kemdikdasmen, nanti bisa ada nomor di situ, atau lapor Kemdikdasmen, kita punya juga ada 2 channel itu nanti ke inspektorat. Silahkan dilaporkan kondisinya seperti apa, syukur-syukur ada foto-fotonya, bahwa segera kita bisa lakukan follow up secepatnya. Gitu Mas Edi. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan revitalisasi sekolah. Terima kasih banyak Pak Gogot untuk waktunya Pak pagi ini Pak. Siap Mas Edi. Selamat pagi Pak Gogot Suarwoto. Demikian tadi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal Gogot Suarwoto, SPD, MED, PSD. Nah, nanti kami hadirkan narasumber lainnya ya. Jadi di 2026 ini pemerintah punya target memperbaiki 70.000 hingga 71.000 sekolah di seluruh Indonesia. Prioritasnya adalah sekolah yang terdampak oleh bencana, kemudian sekolah yang ada di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat
Jadi di 2025 ada 16.167 satuan pendidikan yang telah diperbaiki. Pemerintah waktu itu mengucurkan anggaran sebesar 16,9 triliun rupiah yang ditransfer langsung ke rekening sekolah. Jadi mereka swakelola ya. Kalau ada hal-hal yang memang ingin dilaporkan, tadi Pak Kokot sudah menyampaikan lainnya, Anda bisa menyampaikan pelaporan tersebut untuk diverifikasi oleh pihak Kemendikdasmen. Nanti kami hadirkan perkembangan terkininya. Wawancara Pro 3.